Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alianur Ramadan. Di sini saya akan menceritakan tentang sinopsis dan beberapa tokoh yang ada di film Little Big Monster. Film ini adalah film yang berasal dari negara Hong Kong yang tayang perdana pada tanggal 19 Maret 2015. Film ini berdurasi 1 jam 52 menit, lalu disutradarai oleh Ardian Kwang. Beliau itu sekaligus sebagai penulis naskah film dan bekerja sama dengan Hannah Chong. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang kepala sekolah yang terus berusaha untuk menyelamatkan satu taman kanak-kanak yang hanya memiliki 5 orang murid. Lui Wai Hung adalah seorang kepala sekolah dan suaminya bernama Dong. Lalu Hung ini tahu taman kanak-kanak Yuen Kong dari berita di televisi yang dilihatnya pada saat itu. Usaha Hung untuk mempertahankan sekolah dan murid-muridnya termasuk juga menghadapi masalah yang dihadapi oleh masing-masing murid. Itu bukanlah hal mudah, apalagi dengan ancaman jika sampai akhir semester nanti taman kanak-kanak itu akan segera ditutup. Dengan dukungan dari sang suami, Hung pun terus berusaha untuk mempertahankan taman kanak-kanak itu. Lalu, sebelumnya Hung itu merupakan seorang kepala sekolah di sebuah taman kanak-kanak internasional. Ia pun berhenti dari pekerjaan itu karena ia berencana berkeliling dunia dengan suaminya. Namun, ketika itu juga ia menunda perjalanan tersebut karena mendapat berita tentang taman kanak-kanak ini. Hung akhirnya melamar pekerjaan dengan harapan dapat membantu murid-murid itu untuk pindah ke sekolah lain. Ketika itu, ia mulai bekerja dan ia mengetahui bahwa 5 murid itu memiliki latar belakang yang bermasalah dengan keluarga mereka. Pada suatu hari, murid-murid itu diberi tugas untuk menanyakan kepada orang-orang tua mereka apa mimpi mereka. Awalnya, orang tua mereka juga resisten untuk menceritakan mimpi itu, tapi akhirnya mereka pun berkisah tentang mimpi mereka. Mereka menceritakan tentang mimpi mereka kepada anak-anaknya. Walaupun mereka tidak berhasil menggapai mimpi-mimpi itu, setidaknya harapan pada murid mereka yang mendengarkan jadi semakin besar untuk mewujudkan cita-citanya. Lalu, Lui itu berusaha keras untuk membantu murid-muridnya seperti menjadi sopir sukarela untuk menjemput Kitty dan Jenny, membantu masalah keluarga kakak, dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ia juga menangani administrasi sekolah. Selain itu, Hung mengingatkan murid-murid dan orang tuanya agar memiliki mimpi. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat membantu memindahkan murid-murid ke sekolah lain, ia memutuskan untuk membuka penerimaan murid baru di sekolah itu. Lalu di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Miriam Young sebagai Lui Wai Hung, dia itu sebagai pemeran utama. Itu ada suaminya yang bernama Dong, itu pemeran aslinya Louis Ko. Selain itu juga ada 5 murid yang tadi. Itu ada Ho Yun Ying sebagai Xiu Sweat, terus ada Kiera Wang sebagai Cucu, lalu ada Fu Shun Ying sebagai Kakak, lalu ada Zaha Fatima sebagai Kitty, dan Kan Naryab sebagai Jenny. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah dari sisi penulisan naskah, kemampuan Do Hannah Cheng dan Ardian Kwang sukses berat mengangkat kisah penuh inspirasi ini dengan gejolak emosi yang pas. Kemudian dari sisi para pemain. Yang kedua, cerita sangat menginspirasi. Yang ketiga, sebagai potret pendidikan agar tidak ada suatu perbedaan. Yang keempat, memberikan ulasan positif terhadap film ini dengan menyatakan bahwa film ini memiliki hati yang besar. Dan memberikan ulasan positif dengan memuji kesungguhan dan membimbing pemeran utama, yaitu Miriam Yen dan Louis Ko. Ia juga memuji penampilan aktif anak-anak film tersebut dan melihat film ini sebagai film yang memiliki optimisme yang kuat, yang bergantung pada goresan kuas halus daripada kritik sosial.
yang tajam dalam menunjukkan dan memahami tragedi dan sukacita, serta memberikan 4 dari 5 bintang kepada film ini, dan memuji ceritanya sebagai kincana yang penuh drama. Yang kelima, film ini menceritakan upaya Hung untuk menyelamatkan satu TK yang hanya memiliki 5 murid saja. Perkenalan Hung dengan TK Yun Kong ini adalah melalui berita di TV yang dilihatnya. Usaha Hung mempertahankan sekolah dan murid-muridnya, termasuk juga menghadapi masalah yang dihadapi oleh masing-masing murid. Bukanlah hal mudah, apalagi ada tekanan di mana kalau sampai akhir semester ini TK tersebut tidak mempunyai 5 murid, yang pada akhirnya semester nanti akan ada 1 murid yang lulus, maka TK tersebut akan ditutup dengan dukungan dari sang suami Dong Kung. Nah, Dong Hung pun berjuang keras mewujudkan cita-citanya. Nah, yang terakhir itu adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama ini adalah menampilkan kehidupan sekolah yang tanggung jawab karena menyelamatkan sekolah walaupun hanya 5 murid dan penuh dengan masalah. Yang kedua, alur mudah ditebak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhika Utami dari kelompok 9 Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan antara keterkaitan teori belajar dan pembelajaran dengan film Little Big Master. Nah, menurut saya, teori belajar yang digunakan dalam film Little Big Master ini, masing-masing anak ini memiliki pengalaman dengan keluarganya. Berarti hal ini erat kaitannya dengan teori Uri Bronfenbrenner, di mana teori Uri ini merupakan suatu teori ekologi ataupun lingkungan yang mempengaruhi ruang belajar anak. Nah, teori Uri sendiri itu terdapat 5 sistem atau 5 anak tangga, di mana yang pertama ada microsystem, mesosystem, exosystem, makrosystem, dan chronosystem. Pada video kali ini saya akan memberikan penguatan pada bagian mesosystem, di mana mesosystem mencakup interaksi di antara mikrosistem dan di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Nah, hal ini dapat kita lihat pada adegan di mana Cucu, kalau tidak salah ya, seorang anak yang bernama Cucu, dia selalu mengingat akan pengalaman keluarga yang buruk, dan ketika hujan tiba, dia selalu berpikir bahwa badai telah memakan orang tuanya. Jadi dia menganggap bahwa orang tuanya meninggal karena dimakan oleh badai. Nah, dan peran Bu Guru di film itu adalah dengan cara mendamaikan keadaan seorang muridnya dengan cara yang penuh dengan perhatian, lalu dengan kehati-hatian dalam berbicara, di mana guru tersebut mencoba untuk menyodorkan murid tangannya ke arah hujan dan memberitahu bahwa hujan tersebut bukanlah sebuah badai yang mengerikan dan tidak akan memakan manusia. Jadi peran guru di sini juga sangat kuat dan mencoba masuk ke dalam kehidupan ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi oleh murid-muridnya. Lalu yang akan saya perdalam di bagian ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, misal jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya. Itu juga seperti di dalam film ya, di mana seorang ayah ataupun seorang ibu dan seorang bibi ya kan ada di dalam film tersebut yang memiliki jam kerja yang sangat tinggi sehingga anak ataupun sepupu ya itu mereka tidak bisa berinteraksi secara baik, seperti yang ada di agen film ya. Kalau tidak salah yang murid yang bernama Cucu itu lagi, dia tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan bibinya dikarenakan bibinya sibuk dengan pekerjaannya, dan bibinya jika berinteraksi dengan dia hanya sekedar membelikan cupcake, dia bilang, untuk memberikan kesenangan kepada sepupunya tersebut. Halo, nama saya Arsya Melia Putri dari Prodi Pendidikan IPSB Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
Di sini saya akan sedikit menceritakan nih apa saja sih pelajaran atau pesan moral yang dapat diambil setelah menonton film Little Big Monster ini. Jadi dalam cerita ini memang secara garis besar masalah kemiskinan itu masih menjadi problem di suatu negara. Nah, kemiskinan juga erat kaitannya dengan kebodohan pastinya. Karena untuk duduk di bangku sekolah pasti memerlukan uang, sedangkan siapa yang mau lepas dari kemiskinan maka ia harus memiliki pendidikan yang baik agar kemampuan dan keahliannya itu semakin bertambah. Namun ada kalanya kemiskinan itu membuat sebagian orang putus asa sehingga mereka memilih untuk menyerah. Nah, pilihan mereka itu adalah lebih baik mencari uang daripada melanjutkan pendidikan. Nah, dalam film ini ada pemeran utama wanita sebagai mantan kepala sekolah yang tergerak hatinya untuk membantu anak-anak TK Yuantien yang berasal dari kalangan miskin yang tak mampu untuk membiayai sekolah. Nah, dari hal ini kita dapat mengambil motivasi nih dari seorang guru Hung yang dengan ikhlas mengajar, lalu menyemangati mereka untuk tetap datang ke sekolah, menyayangi dengan setulus hatinya, dan melakukan berbagai macam hal demi anak muridnya agar untuk tetap mendapatkan pendidikan. Nah, hal ini tentu sangat menggambarkan sebagaimana seharusnya seorang pendidik. Nah, walaupun dalam keadaan guru Hung yang sedang sakit, yaitu dia mengidap sakit tumor, tapi dia rela gitu untuk menunda jadwal operasi pengangkatan tumornya untuk tetap mengajarkan anak-anak muridnya. Nah, itu menurut saya sangat keren banget karena beliau memiliki jiwa pengabdian yang sangat luar biasa gitu. Nah, adanya film ini sangat memberi kita pelajaran bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, jika semua itu diawali dengan niat baik, maka akan berakhir dengan baik pula gitu. Jangan pernah berhenti berbuat baik atau selalu berbuat baiklah. Karena kebaikan tidak akan pernah merugi meski tidak ada seorang pun yang berterima kasih atau mengapresiasi kita. Nah, tentunya orang-orang dengan hati yang luar biasa seperti Ibu Hung ini yang mendedikasikan dirinya bagi anak-anak miskin tersebut sangat diperlukan. Nah, seolah mengingatkan kembali masih banyak yang membutuhkan uluran tangan dan kepedulian saat ini. Semoga melalui film inspiratif Little Big Monster ini banyak melahirkan calon pendidik yang berdedikasi tinggi terhadap kemajuan pendidikan tanpa mengharapkan materi atau imbalan yang didapat gitu, termasuk itu untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.